Halo semuanya, nama saya Santiago. Saya kembali lagi di sini dengan tutorial baru. Hari ini kita akan membahas sebuah software yang bernama HubSpot CRM. Software ini adalah platform manajemen pertumbuhan bisnis. CRM adalah singkatan dari Contact Relationship Management. Jadi, yang dilakuin software ini adalah membantu Anda mengelola kontak, penjualan, pipeline, dan semua pemasaran digital Anda agar bisnis Anda bisa mengumpulkan informasi penting dan wawasan tentang pelanggan serta keunggulan yang Anda miliki terhadap mereka. Hari ini, saya akan mengajarkan kepada Anda cara menavigasi dashboard dasar CRM, cara membuat kontak secara manual, cara mengimpor kontak dari platform lain, konsep pipeline, dan bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk mengelola deal di berbagai tahap proses. Jadi, saya akan menghilang dulu dari layar supaya saya bisa menunjukkan tampilan layarnya dengan lebih jelas. Sampai jumpa di akhir video ya. Nah, ini adalah halaman utama HubSpot CRM, di mana saya sudah login. Saya membuat sebuah perusahaan fiktif yang bernama Anything. Di sebelah kiri sini, kita punya beberapa opsi untuk navigasi. Kita punya daftar kontak kita. Kita juga punya kampanye pemasaran, misalnya email, media sosial, iklan, acara, dan formulir. Ada beberapa jenis konten berbeda yang bisa kita jelajahi. Ada tab penjualan untuk mengelola dan memantau bagaimana performa penjualan kita. Pertama-tama, saya akan menunjukkan cara membuat kontak. Kita langsung aja menuju ke kontak. Secara default, kamu akan melihat dua kontak yang merupakan karyawan HubSpot agar kamu bisa lebih memahami apa aja yang bisa dilakukan dengan kontak. Begitu kamu masuk ke HubSpot CRM, kamu akan mendapatkan beberapa tips dari perangkat lunak ini. Jika kamu mengkliknya, kamu bisa mulai membiasakan diri dengan cara membuat kontak dan cara membuat properti kontak. Sebagai contoh, saya akan langsung ke pojok kanan atas di sini, di mana tertulis buat kontak. HubSpot CRM bisa membantu kamu memulai atau kamu bisa mengaturnya sendiri. Saya akan mengaturnya sendiri supaya kalian bisa lihat betapa mudahnya. Saya akan pakai salah satu email saya. Saya hanya akan menambahkan nama depan dan nama belakang. Kamu bisa menambahkan pemilik kontak. Saya akan membiarkan diri saya sendiri sebagai pemilik kontak. Untuk jabatan, saya akan tulis saja helper. Nomor telepon, kamu bisa menambahkan nomor telepon dari hampir semua negara di dunia. Untuk sekarang, saya akan biarin ini kosong, dan di sini kamu bisa mengklasifikasikan kontak itu ke berbagai jenis tahapan. Kamu bisa menambahkannya sebagai subscriber, sebagai lead, sebagai sales qualified lead, dan semua opsi ini tersedia supaya kamu bisa mengatur kontakmu dengan lebih baik setelah kamu membuatnya. Dan juga, kamu bisa menambahkan status lead untuk menunjukkan di status mana kontak itu berada di dalam tahap ini. Untuk sekarang, saya akan biarkan dua ini kosong. Saya akan langsung buat saja, dan kalau saya kembali ke kontak, saya punya kontak baru ini di sini, bersama dengan yang lainnya yang udah ada sebelumnya. Sekarang, kalau kamu mau mengimpor kontak dari aplikasi lain, misalnya, kamu punya 3 opsi ini. Kamu bisa mengunduh file dari salah satu aplikasi itu yang berisi semua kontakmu dan mengimpornya langsung di sini. Kamu bisa menyinkronkan sebuah aplikasi. Ini adalah opsi-opsi yang ditawarin oleh CRM. Saya udah memasang aplikasi Google Kontak supaya nanti bisa saya tunjukkan cara mengimpornya. Atau kamu juga bisa memigrasikan data dengan bantuan spesialis yang bisa membantumu dalam prosesnya. Saya akan langsung klik di sini pada Google Kontak, dan saya bisa klik kelola aplikasi. Ini adalah email yang saya tautkan ke akun ini. Jadi, jika saya mengklik di sini pada Google Kontak, saya dapat memulai proses sinkronisasi. Anda dapat memilih data mana yang ingin Anda sinkronkan. Jika itu, karena ini adalah Google Contacts, hanya kontak yang tersedia, dan Anda dapat mengimpornya ke bagian tertentu di HubSpot. Karena mereka adalah kontak, mereka akan masuk ke tab kontak di HubSpot. Tapi jika Anda mengimpor email, deal, atau perusahaan, Anda bisa langsung mengimpornya ke folder-folder tersebut di HubSpot. Dan setelah Anda sampai di akhir proses, Anda bisa klik sinkronkan semua kontak, dan proses sinkronisasi akan dimulai. Seperti yang tertulis di sini, jika ada banyak data, proses sinkronisasi bisa memakan waktu hingga beberapa jam. Jadi kita akan biarkan saja HubSpot bekerja. Saat ini hanya ada 3 kontak yang sebelumnya udah kita miliki. Dan sekarang untuk bagian kedua dari tutorial ini, saya akan mengajarkan Anda cara menggunakan pipeline. Pipeline adalah alat yang membantu Anda memvisualisasikan proses Anda melalui beberapa tahap. Misalnya, Anda bisa membuat pipeline deal untuk melacak pendapatan Anda.
Anda bisa membuat pipeline tiket untuk melacak pelanggan Anda selama proses berlangsung, apakah mereka punya masalah atau tidak, atau Anda bisa membuat pipeline listing untuk melacak properti yang Anda jual. Untuk melakukannya, Anda cukup klik icon pengaturan di bagian atas. Lalu klik di sini pada bagian objek. Misalnya, kalau kita mau membuat pipeline untuk deal kita klik pada tab Deals. Di sini, pada bagian pipelines, CRM sudah menyediakan beberapa pipeline yang udah dibuat untuk kita. Kalau Anda ingin membuat pipeline baru, Anda harus menggunakan versi berbayar. Dengan versi gratis, Anda bisa menggunakan pipeline yang udah tersedia di sini, dan Anda bisa memakainya untuk memindahkan deal ke berbagai tahap dalam prosesnya. Misalnya, ini adalah tahapan-tahapan yang diusulkan CRM untuk kita di dalam sebuah deal. Saat janji temu dijadwalkan, saat sudah memenuhi syarat untuk membeli, saat presentasi dijadwalkan, saat pengambil keputusan sudah setuju, saat kontrak dikirimkan, dan saat deal ditutup. Anda bisa membuat pipeline di berbagai bagian CRM, tidak hanya untuk deal saja. Misalnya, jika Anda ingin melacak penjualan tiket, Anda juga bisa membuat pipeline agar dapat melihat tahapan-tahapan dalam proses penjualan tiket, seperti baru, menunggu kontak, menunggu tindakan dari kami, dan saat sudah selesai. Dan sekali lagi, jika Anda ingin membuat pipeline sendiri, Anda harus menggunakan versi berbayar. Anda bisa cek di deskripsi di bawah untuk semua link afiliasi kami jika ingin menggunakan versi berbayar dari HubSpot CRM. Dan untuk bagian terakhir dari tutorial ini, saya ingin kembali ke bagian kontak dan menunjukkan beberapa insight yang bisa Anda temukan di dalam kontak Anda. Saya akan klik pada kontak saya di sini. Anda bisa melihat kapan kontak itu dibuat, siklus hidup dari kontak tersebut, seperti yang sudah saya tunjukkan saat membuatnya. Misalnya, jika Anda ingin menghubungkan perusahaan tertentu ke kontak tersebut, Anda bisa menambahkannya di sini, atau menambahkan deal tertentu, atau tiket tertentu, lalu Anda bisa mengelola objek-objek ini dengan pipeline yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Anda juga bisa menggunakan AI Copilot yang sudah terintegrasi di HubSpot CRM. Misalnya, jika saya ingin bertanya sesuatu tentang kontak ini, saya bisa langsung di sini. Jadi, kalau saya bilang, tahap dealnya ada di mana? Karena tidak ada deal, Copilot akan memberitahu saya tentang itu. Tapi, jika Anda ingin menindaklanjuti proses tertentu, Anda bisa menggunakan alat yang sangat keren, intuitif, dan mendalam yang sudah terintegrasi di CRM ini. Dan ini baru permukaan dari apa yang bisa Anda lakukan dengan HubSpot CRM. Jika Anda pengguna software ini, Anda juga bisa menjadwalkan pertemuan langsung dari platformnya. Anda bisa mengotomatisasi tindak lanjut, dan Anda bisa melacak prospek di setiap tahap proses penjualan. Ini adalah alat yang sangat bagus untuk membantu Anda mengembangkan bisnis dan tetap terhubung dengan kontak-kontak Anda. Saya benar-benar berharap kalian mau mencobanya. Kalau kalian udah pernah menggunakannya, saya ingin membaca komentar kalian di bawah. Seperti yang udah saya bilang, ada beberapa link afiliasi yang bisa kalian gunakan di kotak deskripsi di bawah, supaya kalian bisa mencoba versi berbayar HubSpot CRM dan mendapatkan semua fitur keren yang ditawarkan oleh CRM ini. Sekali lagi, nama saya Santiago. Saya harap tutorial ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa!